Halo, selamat datang di channel Guru Sukses. Pada video ini saya ingin berbagi informasi tentang penggunaan mind mapping oleh siswa. Untuk apa saja? Ya, banyak yang bisa dilakukan oleh siswa terkait penggunaan mind mapping. Di video ini akan saya tunjukkan 3 manfaat utama terkait penggunaan mind mapping oleh siswa untuk pembelajaran. Baik, kita mulai. Sedikitnya ada 3 manfaat utama penggunaan mind mapping oleh siswa untuk pembelajaran. Yang pertama, mind mapping bisa digunakan dalam pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, mind mapping bisa digunakan untuk pelaksanaan tugas di luar pembelajaran, tetapi masih ada kaitannya dengan pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk persiapan penilaian pembelajaran. Mari kita ikuti penjelasannya satu demi satu. Penggunaan mind mapping oleh siswa untuk pembelajaran ini, di dalam pembelajaran sendiri, sedikitnya ada 3 yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah membuat catatan ketika terjadi proses pembelajaran. Jadi, ketika guru mengajar, siswa membuat catatan poin-poin penting dari presentasi guru yang dibuat dalam bentuk mind mapping. Yang kedua adalah untuk mencatat poin-poin penting dari buku pelajaran. Misalnya, siswa membuat rangkuman tentang topik tertentu dalam bentuk mind mapping untuk kemudian dipresentasikan misalnya, untuk diskusi misalnya, dan semacamnya. Yang ketiga, siswa membuat catatan dalam bentuk mind mapping dari sumber lain, mungkin dari koran, dari majalah, dari internet, dari sumber-sumber yang bisa didapatkan selama proses pembelajaran itu. Ini untuk note taking, pencarian informasi, pencatatan informasi. Yang kedua, pemanfaatan atau penggunaan mind mapping di luar jam pelajaran, yaitu untuk tugas-tugas. Misalnya tugas merangkum satu topik tertentu dari buku pelajaran atau satu bab dari buku pelajaran, baik ini dilakukan perorangan maupun kerja kelompok untuk selanjutnya dipresentasikan di depan kelas. Dengan menggunakan mind mapping, maka siswa akan bisa membuat catatan-catatan yang lebih efektif, sehingga ketika mempresentasikan, dia atau mereka dapat melakukannya dengan baik dan teratur. Yang kedua, untuk proyek tertentu. Misalnya ada proyek, siswa harus melakukan sesuatu secara berkelompok. Maka langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan di dalam pelaksanaan proyek itu, kemudian membuat laporannya kepada guru untuk dipresentasikan di kelas. Itu akan lebih mudah membuat catatan-catatan penting, langkah-langkah kegiatan selama proyek itu, baik itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, termasuk evaluasinya. Kemudian dibuatkan laporan tentang pelaksanaan proyek itu dan dipresentasikan di depan kelas atau ditulis kemudian dikumpulkan kepada guru. Tugas yang lain misalnya siswa melakukan pengamatan, wawancara, kemudian membuat laporannya untuk diserahkan kepada guru atau dipresentasikan di depan kelas. Pengamatan kehidupan di sekitar sekolah, melakukan wawancara dan sebagainya untuk kemudian dibuat laporannya. Yang keempat, ini sebetulnya manfaat yang umum oleh siapapun tentang penggunaan mind mapping oleh siapapun, yaitu untuk curgas, brainstorming, pencarian ide, curah gagasan, curah pendapat. Dengan menggunakan mind mapping, maka pelaksanaan pencarian ide ini akan lebih efektif dan tertata dengan baik. Yang ketiga adalah untuk penilaian. Ini untuk penilaian sumatif ya. Siswa bisa mendapatkan informasi dari hasil penilaian formatif. Dan ketika siswa mencatat hasil penilaian formatif itu, bisa juga dibandingkan dengan tugas-tugas yang ia dapatkan, termasuk dari mencatat ketika proses presentasi di kelas. Mencatat hal-hal penting dari presentasi guru maupun presentasi siswa, pelaksanaan tugas, dan semacamnya. Jadi sumbernya banyak. Nah, dari hasil tes formatif yang lemah, ini bisa ditingkatkan, kemudian yang baik bisa diperbaiki lagi, ditambah, dibuat lebih baik lagi. Jadi intinya pembuatan mind mapping untuk penilaian ini bersumber pada tujuan pembelajaran, kemudian dibandingkan dengan hasil tes formatif, hasil penilaian formatif, dan dipadukan dengan hasil catatan dari presentasi guru, presentasi siswa, merangkum buku, dan tugas-tugas selama pembelajaran berlangsung. Dengan memadukan pembuatan mind mapping berbasis data yang dimiliki oleh siswa tentang pembelajaran, maka pembuatan mind mapping sebagai persiapan penilaian ini akan semakin lengkap, sehingga siswa bisa menyiapkan dirinya, belajar apa-apa yang sudah ada di dalam catatan mind mapping persiapan penilaian ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton.